Tes. Oke, sudah record. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan tes. Oke, kali ini kita akan menginstal beberapa tools untuk membuat aplikasi Android. Karena pelatihan ini tentang pemrograman Android. Ada beberapa ini ya, persyaratan untuk memulai pemrograman Android. Jadi sebelum melangkah ke hasilnya, yang perlu disiapkan itu memang banyak. Oke, yang pertama adalah mental. Kenapa kok mental? Karena untuk pembuatan aplikasi Android ini memang kita harus merubah mindset. Jangan seperti pemrograman web atau pemrograman lainnya ya, yang bisa mungkin ada cara instannya atau orientasinya ke hasil atau buru-buru ingin CRUD dan lain-lain. Karena Android ini agak berbeda. Tidak terutama Android ya. Karena kita menggunakan React Native, jadi bisa dua sistem, yaitu Android dan iOS. Setelah mental, yang kedua adalah waktu dan tenaga, itu masuk ke mental. Yang kedua adalah hardware. Nah, hardware ini kita mengacu di sini saja. Android Studio and SDK Tools. Oke, di bagian paling bawah ada system requirement. Nah, di sini adalah sistem requirement-nya 64 bit, Windows 8 atau 10. Tapi saya rekomendasikan Windows 10 karena nanti tidak hanya Android Studio tapi juga Node, NPM, Chocolately, dan lain-lain toolsnya. Yang kedua, x86 64, ini punya Intel ya, atau AMD yang setara, second generation. Nah, ini minimal, tapi saya sarankan Gen 4 ke atas. 8 GB RAM. Jadi kalau RAM-nya cuma 4 GB ya sebenarnya masih bisa ngangkat, tapi nanti akan terhalang di sana sini. Terutama untuk emulator, nanti dipastikan kalau 4 GB RAM tidak mumpuni. 8 GB disk space. Di sini saya sarankan untuk penggunaan SSD atau NVMe, karena untuk penggunaan hard disk di sini nanti akan lama sekali untuk build. Untuk Mac minimal OS-nya 1014 Mojave. Ini untuk chipsetnya boleh yang Intel atau yang terbaru M1, itu lebih bagus. Linux juga disamakan. Oke, yang pertama download toolsnya dulu, Android Studio. Download yang ini saja, jangan yang versi Canary atau versi beta. Kita gunakan versi stable saja. Terus setelah itu diinstal. Nah, nanti kita buka.
Di sini versi saya adalah Arctic Fox. Ini biasa penamaan dari Android Studio. Setiap versi kadang beda-beda. Setelah terbuka Android Studio-nya, cari SDK Manager. Lalu centang yang Show Package Details. Nah, kedua kita buka React Native. Lalu kita buka dokumentasi, environment setup, setting up the development environment. Di sini pilih yang React Native CLI Quick Start. Kenapa pilih ini bukan yang Expo? Karena Expo ini adalah versi pengembangan setelah ini ya. Jadi kalau kita sudah menguasai yang CLI ini, ketika kita mau berpindah ke Expo itu udah tidak perlu banyak lagi yang dikonfigurasi. Development OS Windows, karena saya pakai Windows. Target OS-nya Android saja, karena untuk iOS tidak bisa di Windows, harus di Mac. Kita scroll bagian sini saja, Android Development Environment, install Android Studio sudah. Lalu kita buka SDK. Nah, kita pastikan ada Android SDK Platform 29, itu di Android 10. Android SDK Platform 29 sudah terinstall ya punya saya. Apabila belum, tinggal dicentang. Lalu Intel x86 Atom_64 size system image, atau yang ini, pilih salah satu atau dua-duanya juga boleh. Ini biasanya juga sudah terinstall. Apabila belum terinstall, tinggal dicentang dua ini, jangan yang ini ya, tapi dua ini. Cara untuk memunculkan ini tadi dengan show package style, lalu klik apply. Kalau sudah tercentang, tinggal download. Agak lama memang, agak besar. Lalu pindah ke tab SDK Tools. Nah, di sini build tool saya sudah versi 31. Ini pastikan minimalnya di 2902. Apabila belum, tinggal diupdate. Pasti ada update. Terus selanjutnya konfigurasi Android Home Environment. Caranya gampang. Untuk Windows, kita tinggal buka environment itu aja, ketikan lalu environment variables. Nah, di sini kita tambahkan new Android Home. Untuk SDK-nya berada di sini, users nama usernya, nama rootnya, lalu app data. Ini mohon diperhatikan huruf kapital atau enggaknya ya, karena di sini case sensitive. Android SDK. Lalu tinggal ketik OK, selesai. Yang kedua adalah platform tools path. Nah, di sini kita edit path. Kita edit. Kita akan tambahkan new. Sama seperti yang tadi. Cuman kita tambahkan di belakangnya / platform tool. Di sini punya saya sudah ada, jadi tidak perlu. Untuk mengeceknya, copy perintah ini di PowerShell. Oh ya, untuk penggunaan terminal, di sini saya sarankan PowerShell ya, karena nanti banyak
perintah yang cuma jalan di PowerShell, maka penggunaan Windows 10 sangat disarankan. Oke, di sini Android Home saya sudah ada, Java Home ada, Pad ada. Kalau Java Home belum ada, nanti kita install. Oke, setelah selesai, kita scroll ke atas. Nah, di sini kita membutuhkan Node dan CDK. Untuk menginstal Node dan CDK, direkomendasikan menggunakan Chocolately. Akan tetapi untuk menggunakan Chocolately ini, ketika kita menginstal Node.js, sayangnya nanti akan menginstal Node.js yang versi terbaru. Sedangkan untuk mendevelop React Native ini kita menggunakan Node yang versi LTS atau long term service ya. Jadi installnya gini aja, ketikkan Node.js, nah lalu download yang LTS 16.13.0. Nah, tinggal download, nanti install seperti biasa, next. Kalau ada yang untuk dicentang tambahkan ke pad, dicentang saja. Atau ini kebetulan versi 16.13.10, versi saya masih 15, sekalian kita install. Semoga saja berhasil. Kalau tidak berhasil ya kita ada downgrade versi nodenya. Oke, di sini udah aman. Next, install. Sambil nunggu penginstalan Node, kita buka Android Studio-nya tadi, klik New Project, lalu empty activity. Kenapa kok empty activity? Karena ini yang paling ringan. Minum SDK-nya 21 kalau ada, kalau tidak ada ya defaultnya saja, tidak usah diotak-atik, tidak apa-apa. Language pilih Java saja. Package name di sini saya isikan seperti ini. Nah, package name ini harus bersifat unik karena ini nanti ketika ada package name yang sama itu tidak bisa diinstal di Android yang sama dan tidak bisa di-upload ke Play Store. Tapi ini nanti masih bisa diedit kalau sudah terlanjur. Kalau kita finish, kalau sudah. Nah, di sini adalah titik stresnya komputer diuji, di mana build Gradle akan memakan resource yang banyak.
Jadi ini dipastikan dulu sampai masuk sini. Ini nanti di bawah ada progress barnya, dipastikan tidak ada error sampai selesai. Oke, instalasi Node sudah selesai. Resmic, oke, masuk. Oke, masih menunggu build. Sambil menunggu build, satu step sudah kita, dua step malah sudah kita lewati ya, instalasi Android Studio, Node, SDK Kit juga sudah include di Android Studio tadi. Tinggal kita install JDK-nya. Karena OpenJDK 8 ini bisa menggunakan instalasinya bermacam-macam, tapi di sini saya akan pakai Coclately. Kita klik Coclately-nya. Klik Get Started. Nah, langsung ke bagian step 2, choose your installation method. Di sini pakai yang individual saja. First, ensure that you are using an administrative shell. Oke, jadi kita harus merunning PowerShell-nya di dalam mode administrator. Setelah terbuka, copy perintah ini, get execution policy. Enter. Oke. Pastikan untuk tidak restricted ya, karena macam-macam di komputer itu ada yang sudah restricted, ada yang masih restricted, ada yang bypass, ada yang saya sudah remote signed. Nah, bagi yang masih restricted, copy ini, yang sini, yang ini aja, copy, lalu di paste di sini, lalu enter. Nah, setelah itu copy yang ini, lalu paste di sini juga, copy perintah ini, kita run juga. Oke, di saya ada muncul warning Choco was found, karena punya saya sudah ada Choconya. Nah, setelah selesai penginstalan ini, pastikan internet lancar ya. Kita close, buka lagi PowerShell-nya, ketikkan Choco. Choco sudah ada, aman. Lalu cari lagi Node. Node juga sudah ada di sini, aman. Setelah Choco berhasil terinstall, berarti kita close dulu, karena kita akan menginstal OpenJDK. Jadi buka lagi yang versi administrator. Yes. Ketikkan Choco install min-y. Oh, nggak kelihatan ya. Min-y OpenJDK 8. Enter. Nanti akan menginstal Java Development Kit JDK beserta jajarannya. Setelah terinstall, harus di close dulu untuk mereset environment. Semua PowerShell ya harus di close dulu. Setelah sudah,
Node sudah. Oke, sudah. Berarti penginstalan setup device-nya, setup software-nya sudah. Kita kembalikan ke studio tadi, build kreditnya sudah selesai, sudah aman semua, tidak ada error. Nah, di sini saya akan running menggunakan emulator. Apabila menggunakan handphone, aktifkan dulu ADB debugging-nya, ada di developer option. Untuk masuk ke developer option, silahkan searching di Google caranya, karena setiap handphone berbeda-beda, setiap vendor juga berbeda-beda, ada yang bisa masuk, ada yang tidak, ada yang di lock, ada yang tidak. Setelah masuk developer option, tinggal centang yang di ADB debugging, USB debugging, terus colokan ke laptop atau komputernya menggunakan kabel data yang sehat. Saya sarankan menggunakan kabel data yang original, maka nanti akan muncul di sini device Anda. Apabila munculnya kode aneh itu bla 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 bla, itu nanti dibuka lock screen-nya, lalu dicentang yang pengizinan notifikasi ADB-nya. Biasanya minta sertifikat. Oke, di sini saya punya emulator Pixel 5 AP29. Apabila belum ada, kita buat dulu di AVD Manager, Create Virtual Device. Nah, di sini bebas menggunakan apa, tapi saya sarankan Nexus 4 untuk spek PC yang kurang mumpuni, atau yang lain boleh dicoba-coba aja, karena Nexus 4 ini cukup kecil resolusinya. Kita next, lalu pilih yang sistem image. Di sini bebas, tapi saya biasanya menggunakan API-Q atau API Nougat, karena ini lumayan, menurut saya lumayan enak, lumayan ringan. Oke, di sini saya pakai Nougat. Apa belum ada, tinggal download. Next. Nah, di sini pengaturan AVD-nya. Sebenarnya ini langsung di finish boleh, tapi saya lebih menyarankan untuk cold boot di opsi show advanced setting. Di sini cold boot finish. Karena apa? Cold boot itu nanti lebih hemat RAM. Lalu kita launch emulatornya. Kita tunggu. Oke, emulator sudah boot up. Setelah boot up, baru kita running aplikasi kita dan klik play. Run. Di sini akan melakukan proses building lagi. Oke, di sini punya saya ada error. Gradle requires Java 11 to run. Oke, di sini karena penggunaan Gradle saya versi 1,8.
di line 2, berarti kita harus menggunakan versi yang 11. Caranya kita setting ke embed Java 11 Android Studio. Oke, untuk penggantian versi Java-nya, cari di Gradle JDK. Ini ada di file, setting, build, execution, deployment, build tool, Gradle. Nah, di sini ada Gradle JDK. Kita pilih saja embed JDK version 11. Klik OK dan kita run lagi. Set. Nah, ketika sudah build successful ini, maka dia akan melakukan perintah install di emulator. Oke, hello world sudah tampil ya aplikasi Androidnya. Nah, apabila sudah sampai sini, saya anggap instalasi konfigurasi Android lingkupnya sudah berhasil. Saya tidak akan membahas lebih lanjut lagi untuk yang di Android Java ini. Mungkin akan saya bahas nanti, tapi kita akan fokusnya di React Native. Oke, jadi kalau sudah sampai sini, sudah sampai hello world, berarti sudah berhasil. Selamat. Tinggal kita close. Oke, syarat yang ketiga tadi, satu mental, dua hardware. Yang ketiga adalah internet. Internet harus dipastikan kencang, stabil, dan memadai. Yang selanjutnya, kita kembali ke halaman React Native Developer tadi. Di bagian Creating New Application, kita buka PowerShell. Di sini adalah folder saat ini kita berada di
users, nama users. Saya ingin menginstalnya di sini karena saya sudah membuat folder di sini. Selanjutnya ketikkan perintah npx react native init, nama projectnya pelatihan SMK Bantul misalkan. Lalu ketikkan enter. Di sini akan melakukan building project baru dari React Native menggunakan perintah React Native. Nah, di sini adalah saat-saat krusial ya. Jadi pastikan internet benar-benar stabil, tidak terputus ataupun down. Karena kalau terputus atau down nanti akan error. Dan kalau error ya harus diulang lagi dengan folder yang baru atau alias folder yang sudah dibikin dihapus dulu. Seberapa menit ya? 40 menit. Oke, sedikit penjelasan ya. React Native ini sebenarnya adalah framework dari Facebook. Karena lahirnya React.js pada waktu itu, sedangkan para insinyur Facebook itu punya ide bagaimana kalau kita bawa React ini ke device mobile. Sasarannya adalah iOS dan Android karena dua itu adalah yang paling populer saat ini. Kenapa kok React Native? Karena React Native ini nanti kita satu kali kode bisa jalan di dua alam, yaitu iOS dan Android. Untuk aplikasi React Native
yang ada di Play Store itu sudah sangat banyak sekali sekarang, modulnya juga sudah banyak sekali, cukup lengkap. Seperti yang kita tahu saja, Instagram, Facebook, Shopee, Bukalapak itu developernya adalah React Native, menggunakan React Native. Oke, setelah selesai sampai sini, pastikan sudah sampai sini ya. Karena kalau tidak berhasil sampai sini berarti ada yang error. Silahkan diulang lagi step by stepnya. Mari kita masuk ke folder projectnya, dan ketikkan perintah npx react native run android. Di sini harusnya ketika belum ada emulator yang terhubung, dia akan mengeksekusi perintah emulator untuk show up. Nah, seperti ini. Apabila tidak show up, silahkan running emulator secara manual atau konekkan ke handphone. Nah, di sini nanti akan muncul terminal satu lagi yang dinamakan Metro. Metro ini adalah debuggernya. Oh, oke, tinggal kita tunggu. Loading aplikasinya. Ora, nggak video, nggak video. Lagi instalasi. Ini mau koordinator. Neng SMK. Ini SMK. Oke, setelah building sukses, maka nanti akan otomatis menginstal ke emulator. Tinggal kita tunggu buildingnya lagi. Oke, ketika sudah selesai,
sudah berhasil, maka akan tampil halaman seperti ini di emulatornya. Apabila sudah sampai sini, berarti instalasi React Native sudah selesai.